Jadi ada 8 yang harus diingat, yang kita akan mengerti dalam seumur, yaitu hailalatan, membaca hailalah, berarti membaca apa? La ilaha illallah. Hailalatun, berarti la ilaha illallah, tahlil. Hamdalatun berarti membaca alhamdulillah. Basmalatun dan membaca basmalah. Tasbihun dan membaca tasbih. Takbirun dan membaca takbir. Kadang kalau mengenai takbir, hauqalatun baca hauqalah. Jadi 8 hal yang kita pegang, yaitu pertama hailalah, la ilaha illallah, kita ingat. Kemudian hamdalah, alhamdulillah. Basmalah berarti bismillahirrahmanirrahim. Tasbihun berarti subhanallah. Takbirun berarti Allahu akbar. Hauqalatun la haula wala quwata. Yang terakhir tasliyatun, yaitu maca sholawat. Makanya Allah memerintah baca sholawat itu untuk umatnya, untuk nabinya. Karena apa? Tanggung jawab seorang nabi itu memberi syafaat, mengkhidmati, melayani daripada umatnya. Maka sehendaknya kita membaca sholawat kepada nabi. Maka ada pertanyaan, Pak, nabi itu kan sudah maksum, sudah jelas masuk surga, kenapa kita bacakan sholawat? Sholawat itu kan doa untuk nabi. Karena kita berharap syafaat daripada nabi. Ibarat air itu, ember itu kan sudah penuh, kenapa dikasih air lagi? Biar airnya bisa kecipratan kepada kita. Semoga kita semua mendapat cipratan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampang jadi umat Islam. Lebu surga kabeh. Maka dimanapun kita harus berniat takwa kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya kalau kita berdosa, wa adbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha. Ikutilah dengan setiap kita berdosa. Melihat perempuan cantik, sweet, dosa. Langsung wudu, langsung hilang. Ya kan? Apa? Ngapusi kancane, langsung sepuro istighfar. Hilang. Dosa-dosa kecil pasti hilang dengan air wudu. Tapi kalau kamu sudah megang perempuan, itu air wudu tidak menghilangkan dosa itu. Kalau cuma lihat pertama perempuan lewat, montok bagus. Itu namanya apa? Namanya rezeki. Kalau kedua namanya dosa. Nah, dosa yang kedua itu masih hilang, rontok dengan air wudu. Nah, lihat ketiga sudah tidak rontok dengan air wudu, harus istighfar. Gitu. La ilaha illallah. Jadi seperti saya bilang di awal tadi, yang akan merusak umat manusia itu yaitu perbuatan zina, perbuatan suka sama suka antar lawan jenis. Itulah yang merusak itu. Kesukaan laki-laki kepada perempuan atau kesukaan perempuan kepada laki-laki itu yang merusak di dunia itu yang lebih hebat. Dan menjadikan manusia-manusia ulama wali-wali Allah karena kesukaan laki-laki sama perempuan dilandasi pada dasar ta'abbud liridhoi kalimatil lah. Iso orang nih? Ora iso. Ada enggak kamu lihat perempuan cantik? La ilaha. Kalau kamu memandang perempuan cantik, pandanglah la ilaha. Wahai ya Allah, kau ciptakan perempuan cantik, wahai yang maha jamil. Wahai yang maha indah, engkau ciptakan keindahan di muka bumi. Begitu juga kalau perempuan melihat cowok yang tampan ya begitu. Kan tidak. Yang adalah nafsu. Nah, disitulah setan masuk menjadi bala tentara setan. Pasukannya setan. Tinggal pilih, pengen pasukan malaikat atau pasukan setan. Ya Pak, kadang setan, kadang malaikat. Mulai cepat-cepat istighfar. Jadi takwa itu tadi. Maka kalau kita tidak bisa melakukan kayak begitu, itu namanya kita manusia kan. Sing khusuk ono kae malah nglamune teko endi. Lho sing khusuk meneng ngono kae. Nang kamar pikiran teko endi. Malah sing rada biasa-biasa malah enggak. Ya. Nek gak iso ngono, famina sholati ala Nabi Muhammad. Nah, maka kita karena kita takwa tidak mampu, fa ilam tasati famina sholat ala Nabi. Takwa kita kurang sempurna.
maka perlu namanya baca sholawat kepada Nabi. Sholat alaihi Allah, maka Allah akan memberi ampunan. Allah, sholatnya Allah yaitu memberi ampunan, memberi rahmat. Inna sholataman sholat dakhiratun lan tanfat. Inna sholat itu sholawat, sholawatnya orang, sholat yang sholawat alaihi ing atas Nabi itu dakhiratun dadi deposito. Dakhirah itu deposito, tabungan, lam tampat yang tidak akan habis. Pengen deposito akhirat banyak, baca apa? Sholawat. Ucap sapa wong subhanallah, ing lapas subhanallah, kutibat dan tulis lau marang man apa asru hasanatin, 10 pira-pira kebaikan. Wa man tawi sapane wong kala kang ngucap la ilaha illallah, ing lapat la ilaha illallah, kutibat dan tulis lau ketiman apa isruna 20 kebaikan. Wa man utawi sapane wong kala ngucap sapa wong alhamdulillah ing lapat alhamdulillah, kutibat itu lau ketiman apa salasuna 30 kebaikan. Jadi kalau kita baca subhanallah ditulis oleh Allah 10 kebaikan. Kalau kita membaca la ilaha illallah kita ditulis dengan 20 kebaikan. Kalau kita membaca alhamdulillah kita ditulis dengan 30 kebaikan. Wala yu'aridohu lan ora lelawanan karone. Jadi ora lawanan maksudnya ya tetap punya pahala sendiri-sendiri. Abdullu ma utawi abdul perkara kultu kang ngucap sapa ingsun ing ma ana utawi ingsun wa nabiyuna lan pira-pira nabi mingkopri ing dalam sadurung ingsun la ilaha illallah li ana tasbiha ronta mesine tasbih wa tahmid lan tahmid tahlila tahlil wa ziyadah lan nambahi wa rawalan riwayatake sapa al khatib mau khatib alhamdulillah utai alhamdulillah iku samaniyatu akhrafin. Jadi alhamdulillah itu memiliki 8 huruf samaniyah ahrufin. Wa abwabul jannah utawi pintune surga iku samaniyah. Alhamdulillah ada 8 huruf, pintunya surga juga ada 8. Paman qala alhamdulillah, maka barang siapa qala yang ucap sapaman alhamdulillah ing lapan alhamdulillah futihat maka dibuka lahu kepadanya apa abwabul jannati pintu surga as-samaniyati kang 8. Tuma inau tumuli temen setune kelakuan yajibu mongko wajib alal abdi ing atase kawula apa ayak tarifa yen to ngaku atau ngawerwi sapa abet ana temen setune abet iku ajizun wong kang apes anil ityani saking bertemu bihakikatil hamdulillahi kelawan hakikate alhamdulillah wa syukrihi lan syukuri abet wa ana temen setune abad iku layak kediru ora kuasa ayat yen tenekani sapa abad bi iksa idzalika kelawan ngitung mengkono-mengkonone alhamdulillah walidalan krana mengkono ora iso ngitung karena ana sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam yaqulu la aqsa gini sabda Nabi la aqsa sana analaika anta kamas naita ala nafsika. La aksa ora iso ngitung sapa ingsun sanaane puji alaika ing atas sira anta utawi sira iku kama asnaita kaya oleh ngalem utawa muji sapa sira ala nafsika ing atas awak dira. Jadi saya tidak bisa menghitung padanya sebagaimana engkau menghitung atau menghitung pujian pada dirimu sendiri. Jadi kalau pada awak dhewe kan ngitung pujiannya oke toh. Jadi la aksa sanaan alaika, saya tidak bisa menghitung pujian padamu sebagaimana engkau tidak bisa menghitung sebagaimana engkau menghitung pada dirimu. Wa yurwalan den riwayatake apa ana Musa alaihi salam temen setune Kanjeng Nabi Musa alaihi wasallam ya Rabbi pangeran ingsun mata kapan ablughu tumeka hamduka puji ira wa syukrika hamdaka puji ira wa syukraka lan syukur cuma panjenengan wa hamdi utawi muji ingsun. Nabi kapan ya Rob wahai Tuhanku mata kapan sampai pujian saya dan syukur saya padamu. Jadi Nabi Musa bertanya, Inna Musa samkala berkata, ya Rob wahai Tuhanku kapan pujiku dan syukurku nyampe padamu. Wa hamdi wa syukri nikmatu minka. Wa hamdi atau puji ingsun wa syukri lan syukur ingsun iku nikmatun nikmat minka sangi sira. Faqala lahu mangko ngucap
Jadi pujiku dan syukurku itu nikmat bagimu. Faqala maka ngucap lahu marang Musa, mata kapan Arabta annaka ajizun, kapan engkau mengetahui sesungguhnya engkau adalah hamba yang apes atau hamba yang tak mampu an hamdi dari memujiku. Faqad hamitani mongko teman-teman muji sira ni ingsun. Warwilan diriwayatake an Sayyidina Dawud alaihissalam saing kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Ana utawa Daud alaihissalam kala ngendika sapa Daud alaihissalam, Ilahi duh pangeran ingsun, inna bena Adam ibnu Adam utawa ibnu Adam iku laisa ora ana fi ing dalem ibnu Adam apa sya'ratun sya'rah illa wuquha kecuali ndure sya'rah rambut nikmatun tawi nikmat wa nahtuha wa tahtuha lan isore sya'rah nikmatun utawi nikmat di atas kepala dan di bawah kepala merupakan nikmat. Pamin aina mongko saking endine nggon yukapi wa bales sapa ibnu Adam ha ing nikmah. Pauha mongko mahyone sapa Allah ilahi marang Daud. Ya Daud Daud, ini temen setune ingsun. Iku ukti maringi sapa ingsun al-kasira ing akeh. Wa ardo lan ridhone sapa ingsun bil yasiri kelawan gampang. Wa inna syukra dzalika karena temen syukure mengkono-mengkono nikmat inta alam lamun ngawuri sapa sira annama bika min nikmatin faminni wakila innahu qala ilahi kaifa askuruka ilahi pangeran ingsun kaifa hale kepriye askuruka syukur sapa ingsun kadumateng panjenengan wa syukru utawi syukur iku nikmatun nikmat mingka saking panjenengan alaya ing atas ingsun. Qala al-ana syakartani ya Daud, al-ana yang dalam waktu iki syakartani syukur sapa sirane ingsun ya Daud Daud. Terus saja. Faidah alhamdulillah utai alhamdulillah iku minal adkari saking pira-pira dzikir. Allati ya adkar yajibu kang wajib apa dzikir adkar marotan ing dalam saambalan fil umri ing dalam saumur. Wa nadzamaha lan nadzamake ha ing al adkar sapa ba'dum sebagian ulama biqauli kelan pengendikane ulama atau ba'dhum. Dzikru samanin utawi dzikir 8 tegese apa? Alhamdulillah. Dzikru samanin ada bukan dzikru samanin utawi dzikir 8 iku kul ngucap sapa sira bi hukmil fardhi kelawan hukum kang wajib marotan kelawan ing dalam kelawan saambalan fil umri ing dalam umur tabamu paham sapa sira arodi horodi ing sejo ingsun. Jadi ada 8 yang harus diingat yang kita akan dalam seumur, yaitu hailalatan, membaca hailalah berarti membaca apa? La ilaha illallah. Hailalatun berarti la ilaha illallah tahlil. Hamdalatun berarti membaca alhamdulillah. Basmalatun dan membaca basmalah. Tasbihun dan membaca tasbih. Takbirun dan membaca takbir. Kadang kaya mengenai takbir, hauqalatun baca hauqalah. Jadi 8 hal yang kita pegang yaitu pertama hailalah, la ilaha illallah kita ingat. Kemudian hamdalah, alhamdulillah, basmalah berarti bismillahirrahmanirrahim, tasbihun berarti subhanallah, takbirun berarti Allahu akbar, hauqalatun la haula wala quwata. Yang terakhir tasliyatun yaitu maca sholawat. Tasliyatun maca sholawat ala nabi ing atas kanjeng Nabi al-hadi kang nudahi. Kada kaka iku kaya mengkono salam pusta maca sira birosadi kelawan nyuwun pitutuh. Lawan oleh pitutuh. Wa qaulu ta pengendikane Nadim ala dawami ing atas dawam ai bila hadin tegese kelawan tanpa batas. Wala ingkito enan ora pegot, wala nihayatenan ora katok. Wa qauluhu lan pengendikane Nadim, tsumma sholatuhu ila akhirih. Kala ngendika sapa Imam Al-Qusyairi rahimahullah taala fi tafsirihi ing dalam tafsire qauli taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Al-ayah. Arada ngersakake sapa Allah Subhanahu wa taala ayakuna yente ana iku li umatin kanggo umat inda rasuliha ing atase utusane umat
apa yadu khidmati. Ya apa yadu khidmatin kuasane nglayani bi kafaihim kelawan balesi Allahu ing umat alaiha ing atase khidmat minas syafaati sange syafaat. Jadi ayakuna li umatin inda rasulihi yadu khidmatin yukafiuhum. Jadi salah satu tugasnya Rasul itu yaitu memelayani umatnya dan memberi syafaat padanya. Dia dinikmatin kelawan nguasani nikmat. Fa amarahum mengko merintah sapa Allahum ing umat bisolati kelawan salat, membaca salawat. Makanya Allah merintah baca salawat itu untuk umatnya, untuk nabinya. Karena apa? Tanggung jawab seorang nabi itu memberi syafaat, mengkhidmati, melayani daripada umatnya. Maka sehendaknya kita membaca sholawat kepada Nabi. Maka ada pertanyaan, Pak, Nabi itu kan sudah maksum, sudah jelas masuk surga, kenapa kita bacakan sholawat? Sholawat itu kan doa untuk Nabi. Karena kita berharap syafaat daripada Nabi. Ibarat air itu, ember itu kan sudah penuh, kenapa dikasih air lagi? Biar airnya bisa kecipratan kepada kita. Semoga kita semua mendapat cipratan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampang jadi umat Islam. Lebu surga kabeh. Tinggi. Mana tadi? Sampai Pak Amarom bisolah semuanya. Tumaka Nabi apa ini? Itu. Pak Amarom bisolati alaihi itu ya. Tumafi subhanahu, tumuli indam lapat subhanahu, ala lisanihi, ing atase lisane Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Biqauli kelawan pengucap Kanjeng Nabi. Man sholla alayya maratan, man taisapane wong sholla kang maca sholawat sapa man alayya kepadaku maratan satu kali, wahidatan ya satu kali, sholat maka bersolawat sapa Allah alaihi atas iman biya asyara maratin. Jadi barang siapa kita baca sholawat kepada Nabi sebanyak sekali, maka Allah akan mengampuni atau memberi rahmat kita selama 10 kali. Sekali dibalas 10. Wa bi hadalan krana ikilah hada qauli man shola asyara wa isyarah ila anal abdi marang temen setune kawula iku layastaghni ora semugi anis ziyadati sanging tambahan minallahi sanging Allah fi waqtin sanging waktu minal auqati sanging pira waktu itla rutbata krana ari kalane ora ana derajat iku maujud fauqa rutbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem sak dhuwure derajati Rasulullah. Tidak ada lagi derajat kita di atas derajat Rasul. Tidak ada jalan aman kita untuk menuju akhirat nanti kecuali melalui jalan Rasul, karena Rasulullah yang menuntun kita kelak di akhirat. Waqad ihtajalan teman-teman wis butuh ila ziyadati sholawati marang tambah sholawat alaihi intaha wis rampung wa fi daliyati al-Busairi rahimahullah taala dan di dalam Imam Busairi dalam kitabnya Daliyah al-Busairi wa tazawwadu taqwa fa ilam tastati fa minas sholati ala nabi wa tazawwadu nyiap nongko sira kabeh at-taqwa ing takwa fa ilam tastati mengko lamun ora iso fa minas sholati mongko setengah saking sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketemu jawabannya ngaji ini. Jadi takwa itu kan susah. Takwa itu artinya apa? Imtisalul awamir wajtinabu nawahi. Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Makanya kalau ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat, para mufasir mengatakan wa amilus sholihat itu artinya at-ta'ah. Jadi takwa itu sebagian daripada Jadi kalau kita tidak bisa melakukan takwa, karena sehari itu kita pasti berdosa, ya kan? Makanya ittaqillah haitsuma kunta. Setiap hari kita selalu berdosa, maka dimanapun kita harus berniat takwa kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya.
Makanya kalau kita berdosa, wa adbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha. Ikutilah dengan setiap kita berdosa. Melihat perempuan cantik, sweet, dosa. Langsung wudu langsung hilang. Ya kan? Ya kan? Apa? Ngapusi kancane langsung sepuro istighfar. Hilang. Dosa-dosa kecil pasti hilang dengan air wudu. Tapi kalau kamu sudah megang perempuan, itu air wudu tidak menghilangkan dosa itu. Kalau cuma lihat pertama perempuan lewat, wih montok bagus, itu namanya apa namanya? Rezeki. Kalau kedua namanya dosa. Nah, dosa yang kedua itu masih hilang, rontok dengan air wudu. Nah, lihat ketiga sudah tidak rontok dengan air wudu, harus istighfar. Gitu. La ilaha illallah. Jadi seperti saya bilang di awal tadi, yang akan merusak umat manusia itu yaitu perbuatan zina, perbuatan suka sama suka antar lawan jenis. Itulah yang merusak itu. Kesukaan laki-laki kepada perempuan atau kesukaan perempuan kepada laki-laki itu yang merusak di dunia itu yang lebih hebat. Dan menjadikan manusia-manusia ulama wali-wali Allah karena kesukaan laki-laki sama perempuan dilandasi pada dasar ta'abud liridhoi kalimatil lah. Iso orang nih? Ora iso. Ada enggak kamu lihat perempuan cantik? La ilaha. Kalau kamu memandang perempuan cantik, pandanglah la ilaha. Wahai ya Allah, kau ciptakan perempuan cantik, wahai yang maha jamil. Wahai yang maha indah, engkau ciptakan keindahan di muka bumi. Begitu juga kalau perempuan melihat cowok yang tampan ya begitu. Kan tidak. Yang adalah nafsu. Nah, disitulah setan masuk menjadi bala tentara setan. Pasukannya setan. Tinggal pilih, pengen pasukan malaikat atau pasukan setan. Ya Pak, kadang setan, kadang malaikat. Mulai cepat-cepat istighfar. Jadi takwa itu tadi. Maka kalau kita tidak bisa melakukan kayak begitu, itu namanya kita manusia kan. Sing khusuk ngono kae malah nglamune teko endi. Lho sing khusuk meneng ngono kae. Nang kamar pikiran teko endi. Malah sing rada biasa-biasa malah enggak. Ya. Nek gak iso ngono, famina sholati ala Nabi Muhammad. Nah, maka kita karena kita takwa tidak mampu, fa ilam tasati famina sholat ala Nabi. Takwa kita kurang sempurna. Maka perlu namanya baca sholawat kepada Nabi. Sholat alaihi Allah. Maka Allah akan memberi ampunan. Allah, sholatnya Allah yaitu memberi ampunan, memberi rahmat. Inna sholataman sholat dakhiratun lan tanfat. Inna sholat teman sholawatnya orang, sholat yang sholawat alaihi ingatkan Nabi itu dakhiratun dadi deposito, dakhiratu deposito, tabungan lam tampat yang tidak akan habis. Pengen deposito akhirat banyak, baca apa? Sholawat.